Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Shalom semua teman-teman dan adik-adik. Selamat berjumpa dengan Aku Cinta Yesus Ministry dan bersama saya Mas Bowo. Ya, minggu ini kita akan bercerita tentang Daud. Tapi bukan soal Daud perang sama Goliat, tapi belajar bagaimana Daud mengalami hal yang tidak enak bagi hidupnya. Tetapi di situ Daud mengalami kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan yang luar biasa. Gitu ya. Dengarkan baik-baik, Mas Bowo mau bercerita. Ya. Ketika Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena Raja Saul tidak taat sama Tuhan. Lalu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi raja yang baru yang sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu Samuel disuruh pergi ke rumah Isai, papanya Daud. Dan Isai disuruh menguduskan anak-anaknya yang laki-laki. Karena Samuel sudah diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah satu anak dari Isai untuk menggantikan Saul. Nah, ketika Samuel sudah ada di rumah Isai, lalu disuruhlah anak-anak Isai untuk masuk karena Samuel mau memilih. Lalu datanglah Eliab. Ya, Samuel melihat Eliab. Lalu Samuel pikir, Nabi Samuel, wah ini sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini pasti dipilih Tuhan. Karena tinggi besar, ganteng, gagah. Tapi Tuhan berfirman sama Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Wah, Samuel bingung. Iki wong gagah, tinggi, ganteng, kok gak dipilih? Lalu Tuhan kan berkata, sebab bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, lalu Abinadab dipanggil sama Isai menghadap Samuel. Samuel bilang juga, ini juga bukan dipilih Allah, tidak dipilih Tuhan. Lalu Isai menyuruh Syama lewat. Yang ini juga tidak dipilih Tuhan. Wah, sampai 7 anak laki-laki Isai disuruh maju. Ketujuh anak laki-laki Isai suruh menghadap Samuel. Tidak ada yang dipilih Tuhan. Dikatakan semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, wow, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan.
sedang mengembalakan kambing domba, makanya saya tidak panggil. Makanya itu nggak penting, dia masih kecil. Itu Daud tidak dipanggil. Lalu Samuel berkata, panggil, karena kalau dia tidak ada, kita nggak akan mulai ini acaranya. Lalu Daud lah dipanggil. Ya, datanglah Daud. Tuk. Waktu Samuel melihat parasnya Daud yang kemerah-merahan, matanya indah, lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk, lalu mengurapi Daud. Dan sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Daud, sekalipun dia tidak diperhitungkan oleh ayahnya Isai, bahkan sama saudara-saudaranya juga, enggak dipanggil pulang, dibiarkan mengembalakan domba. Wah, seperti dilupakan, ya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Nah, mungkin antara kita, di antara teman-teman dan adik-adik semua, ada yang merasa, aku tidak disayang. Wah, aku kok sepertinya dilupakan. Teman-temanku gak ada yang peduli aku. Keluargaku gak ada yang peduli aku. Hanya perasaannya aja ya. Tapi sekalipun kalau kita mengalami seperti ini, seperti Daud, dilupakan, tidak dianggap, atau dianggap remeh, jangan bersedih, jangan takut. Sebab Tuhan melihat hati kita. Ya, ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menopang kita, menjadi sahabat bagi kita semua. Tuhan Yesus juga pernah ditinggalkan, ya, diremehkan, dianggap orang gila, ya. Tuhan Yesus ditinggalkan, muridnya dihianati. Lalu orang-orang yang ditolong, disembuhkan juga mendukung untuk Yesus disalib. Tuhan Yesus sangat peduli akan setiap kita, sama seperti Tuhan peduli dengan Daud. Sekalipun dia dilupakan, dibiarkan, ya, tidak dianggap, tetapi Tuhan tidak melupakannya. Malah Tuhan mengangkat Daud. Ya, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sekalipun kita bukan siapa-siapa, sekalipun kita tidak dianggap, tetapi ketika hati kita melekat pada Tuhan, sekalipun kita tidak dianggap, Tuhan selalu mempedulikan kita. Nah, teman-teman dan adik-adik semua, ayo jangan sedih, jangan susah hatinya, ya. Ada Tuhan Yesus, sahabat sejati kita. Dia memperhatikan dan mempedulikan kita. Amin. Nah, cukup sekian dulu cerita dari Mas Bowo tentang Daud
yang sekalipun dilupakan, tetapi Tuhan mengingatnya. Tuhan Yesus memberkati. Monggo.